Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya. Kembali lagi bersama Ustazah Sandra dalam pembelajaran matematika kelas 4. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester 1 kita ya. Anak-anak ustazah sudah belajar 7 kompetensi ini. Jadi sekarang kita mengulang kembali ya. Mulai dari yang pertama, yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Contoh yang pertama, bentuk pecahan dari gambar di samping adalah gambar ini kita lihat yang diarsir ada 1. Maka di atasnya kita tulis 1, banyak bagiannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi bentuk pecahannya 1/6. Contoh yang kedua, pembilang dan penyebut dari pecahan 3/4 adalah pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Jadi pembilangnya 3, penyebutnya 4. Yang ketiga, Karina memiliki 10 permen. Terdapat 7 permen rasa jeruk dan 3 permen rasa melon. Bagaimanakah bentuk pecahan dari permen rasa jeruk dari seluruh permen yang dimiliki Karina? Yang ditanyakan permen rasa jeruk. Ada 7, berarti 7-nya di atas dari seluruh permen. Seluruh permen ada 10, jadi dia 7/10. Kompetensi yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Di sini ada contoh yang pertama, bentuk pecahan biasa dari 1/2/3. Pecahan 1/2/3 kita tuliskan di sini, dari bawah ke tengah dikali, tengah ke atas ditambah. 3 dikali 1, 3, 3 tambah 2, 5. Kita tuliskan 5-nya di atas, per 3. 3 di sini tuliskan. Jadi dia tetap jadi dia menjadi 5/3. Selanjutnya, bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah, pecahan 7/3 itu artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2, sisanya 1. Coba deh anak-anak ustazah jarinya 7, dikelompokkan 3-3. Terdapat ada 2 kelompok dan sisanya 1. Nah, di sini hasil yang 2 ini kita letakkan di depan, 1 ini kita letakkan di atas, per 3. Per 3 ini dapat dari tetap di sini kan, per 3. Jadi hasilnya 2, 1/3. Contoh yang ketiga, pecahan biasa dari 6,3 adalah 6,3 ini 6 sama 3-nya kita tuliskan, tidak ada komanya ya, tanpa koma, per 10. Kenapa dia per 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Kalau dia satu angka di belakang koma, jadi 0 yang di bawah ini juga ada 1. Jadi dia 63/10. Lanjut, contoh yang keempat, pecahan biasa dari 35% adalah 35%. Persen itu kan artinya per 100. Jadi tinggal ditulis aja 35% sama dengan 35/100. Kompetensi yang ketiga, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun bilangan pecahan dan desimal. Contoh yang pertama, taksiran bawah dari 3,6 ke satuan terdekat. 3,6 ini satuannya adalah 3. Karena dia taksiran bawah, maka kita tuliskan saja di sini 3,6, taksiran bawahnya adalah 3. Lanjut, taksiran terbaik dari 2 1/3. Kita fokus dulu ke 1/3. Pecahan 1/3 ini dapat kita gambarkan seperti ini kan. 1 yang diwarnai, ada 3 bagian seluruhnya. Ada 1 yang diwarnai dan ada 2 yang tidak diwarnai. Yang diwarnai ternyata lebih sedikit. Kalau dia lebih sedikit, maka dia ditaksirkan ke bawah. Jadi 2 1/3 taksiran bawahnya adalah 2. Kita pindahkan aja yang angka di depan ini. Jadi taksiran bawahnya adalah 2.
Selanjutnya, hasil dari 32 ditambah 56 menggunakan taksiran atas ke puluhan terdekat. Puluhan ya, 32 ini puluhannya adalah 3. Karena diminta taksiran atas, maka 3 ini kita tambah 1 jadi 4. Depannya 4, belakangnya 0, jadi 40. Terus 56, puluhannya angka 5, karena ditaksirkan ke atas, maka 5 ini ditambah 1 jadi 6, belakangnya 0, jadi 60. Tinggal kita jumlahkan, 40 ditambah 60 sama dengan 100. Contoh yang keempat, hasil dari 526 dikurang 287 menggunakan taksiran bawah ke ratusan terdekat adalah 526 ratusannya adalah 5. Jika ditaksirkan ke bawah, maka kita ambil ratusannya saja. Belakangan jadi 0. Jadi 526 taksiran bawahnya adalah 500. 287 ratusannya adalah 2. Ratusannya 2, maka taksiran bawahnya adalah 200. Belakangan jadi 0 ya, belakang ini jadi 0, jadi 200. Kita kurangkan, 500 dikurang 200 sama dengan 300. Kompetensi yang keempat, menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Faktor dari 20. Faktor dari 20 adalah perkalian dua angka yang hasilnya 20. Kita dapat tentukan di sini 1 dikali 20, 20, 2 dikali 10, 20, 4 dikali 5, 20, 5 dikali 4, 20. Jadi faktor dari 20, kita tuliskan angka-angka yang di dalam kotak ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya, tentukanlah kelipatan 5 yang terletak antara 10 dan 40. Pertama-tama kita cari dulu kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5. Kelipatan 5 itu hasil dari perkalian 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Karena yang diminta terletak antara 10 dan 40, 10 dan 40-nya ini sebagai pembatas, dia tidak termasuk. Pembatasnya berarti yang diminta itu yang ini ya, yang ini, yang di dalam ini. Jadi kelipatan 5 yang terletak antara 10 dan 40 adalah 15, 20, 25, 30, dan 35. Selanjutnya, menjelaskan bilangan prima. Bilangan prima itu misalnya ada soal, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, atau bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri. Contoh yang kedua, tentukanlah 10 bilangan prima pertama. 10 bilangan prima pertama dimulai dari angka 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika anak-anak ustazah periksa, angka-angka ini hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri. Kompetensi yang keenam, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, faktor persekutuan dari 30 dan 40. Kalau faktor persekutuan pertama-tama kita cari dulu faktornya. Faktor dari 30, faktor dari 40. Faktor dari 30, hasil perkalian dua angka yang hasilnya 30, 1 dikali 30, 30, 2 dikali 15, 30, 3 dikali 10, 30, 5 dikali 6, 30, 6 kali 5, 30. Selanjutnya, faktor dari 40, 1 dikali 40, 40, 2 dikali 20, 40, 4
4 dikali 10, 40. 5 kali 8, 40. 8 kali 5, 40. Faktor dari 30 dapat kita tuliskan semua angka yang ada di dalam kotak ini, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 40 kita tuliskan semua yang ada di dalam kotak, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Selanjutnya, setelah mencari faktor, kita tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama. Faktor yang sama dari 30 dan 40. Kita lihat angka yang sama, sama-sama punya angka 2, sama-sama punya angka 5, sama-sama punya angka 10. Jadi faktor persekutuan dari 30 dan 40 adalah 2, 5, dan 10. Lanjut, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita cari dulu kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan 4 adalah hasil dari perkalian 4. Atau kalau anak ustazah kurang hafal perkalian, terus ditambah 4 dimulai dari angka 4 ya. Ini. Jadi kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan 6 hasil dari perkalian 6 atau anak-anak ustazah dapat tambahkan 6, 6, 6, seterusnya ditambahkan 6, dimulai dari angka 6. Jadi kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Setelah mendapatkan kelipatan, kita cari kelipatan persekutuan. Persekutuan itu artinya yang sama. Kelipatan yang sama yang mana? Di atas ini dari 4 dan 6, sama-sama punya 12, sama-sama punya 24, sama-sama punya 36. Jadi kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, faktorisasi prima dari 28 adalah, kita buat pohonnya ya, 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 ini dibagi 2, kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima terendah, 28 bagi 2, 14. 14 dibagi 2, 7. Jadi diperoleh 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Karena 2 di sini berulang, maka 2-nya pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 7. Jadi faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Selanjutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 48 dan 60. Kita buat pohon 48. 48 kita bagi bilangan prima terendah yang dapat 48 bagi 2, 24. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, maka dia batas ini saja. Selanjutnya 60. 60 dibagi bilangan prima terendah 2. 3, hasilnya 30. 30 dibagi 2, 15. 15 kalau kita bagi 2 kan tidak bisa. Jadi kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3, 5. Jadi dapat dituliskan 48. Jadi dapat dituliskan 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2-nya kan di sini ada 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 di sini kan ada 2. Jadi dia 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Baiklah, jadi FPB dari 48 dan 60 sama dengan, kita cari ini yang sama-sama punya angka 2 yang besar. 2, pangkat terendahnya ini adalah 2, jadi 2 pangkat 2. Selain 2 ada angka 3 yang sama, tulis di sini 3. 2 pangkat 2 kita jabarkan, 2 dikali 2 dikali 3, 3 ini turun. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Selanjutnya KPK. KPK itu masukkan semua angka. Ada angka 2, 2,
Tapi 2 di sini ada pangkat 4, ada pangkat 2. Yang kita pilih adalah pangkat yang terbesar. Yang terbesar adalah pangkat 4, jadi 2 pangkat 4 di sini. Selanjutnya masukkan angka 3 dan masukkan angka 5. 2 pangkat 4 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 kali 5-nya turun. Sekarang kita carikan ini jika dikalikan hasilnya adalah 240. Jadi KPK dari 48 dan 60 adalah 240. Selanjutnya, kompetensi yang terakhir, menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Contoh yang pertama, Ani memiliki pita 3,8 meter. Jika dibulatkan ke bawah, pada satuan terdekat, maka panjang pita Ani adalah 3,8 pitanya. Dibulatkan ke satuan terdekat, satuannya kan 3. Tapi kita menggunakan apa ini? Ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah 3,8 menjadi 3. Kita ambil depannya aja. Satuannya aja yaitu angka 3. Selanjutnya, jadi panjang pita Ani jika dibulatkan ke bawah adalah 3 meter. Yang kedua, Ari memiliki berat badan 23 kg. Jika dibulatkan ke atas pada puluhan terdekat, maka berat badan Ari adalah, kan dia mau ke puluhan. Puluhannya di sini kan angka 2. Dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti puluhannya bertambah 1. 2 tambah 1, 3. Di belakangnya 0 menjadi 30. Jadi berat badan Ari jika dibulatkan ke atas adalah 30 kg. Selanjutnya, jarak rumah Ari dan Ani adalah 178 meter. Jika menggunakan pembulatan terbaik ke ratusan terdekat, maka berapakah jarak rumah mereka ke ratusan? Ratusannya di sini kan angka 1. Ratusnya angka 1, tapi kita menggunakan pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik itu kita lihat angka setelah perintahnya. Setelah perintahnya kan angka 7. 7 ini ke atas atau ke bawah? 7 itu ke atas. Karena dia ke atas, maka ratusannya yang angka 1 ini bertambah 1 menjadi 2 dan di belakangnya menjadi 0. 200. Jadi, jarak rumah mereka jika menggunakan pembulatan terbaik ke ratusan terdekat adalah 200 meter. Contoh yang kelima, berapakah berat badan Tony jika dibulatkan ke satuan terdekat? Berat badan Tony jika kita lihat di gambar adalah 49,1 kg. 49,1 kg jika dibulatkan ke satuan. Satuannya di sini angka 9. 9 itu satuan, maka jika dibulatkan ke satuan terdekat, kita lihat di sini kan tidak ada tuh perintahnya mau ke atas, ke bawah, atau terbaik. Maka jika tidak ada tulisannya, maka di sini kita menggunakan yang terbaik. 49,1 jika dibulatkan ke satuannya menjadi 49. Karena 49 ini satuannya 9. 9 ini setelah angka 9 angka 1. 1 itu kan dibulatkan ke bawah. Jadi tetap 49 kg. Jadi berat badan Tony jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 49 kg. Baiklah Nana Ustazah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ini dapat mengingat kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.